ada nggak sih kayak beban moral tersendiri? Kan gini, ada kan pasti yang kayak dia tuh ani-ani tapi orang tuanya nggak tahu misalnya. Jangan salah. Oh, ada. Banyak ya orang tuanya tahu. Malah didukung. Serius? Daripada lu nelangsa, lu miskin, mendingan lu jablay. Ada orang tua kayak gitu. Salah satu artis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa Genpi.co di ruang cerita, ruang milik kita semua, ruang untuk siapapun yang mau berbagi dan bercerita. Nah, pemirsa Genpi.co tentu tahu bahwa pemberitaan berkaitan dengan kasus prostitusi online selalu ramai di pemberitaan gitu ya. Beberapa waktu terakhir ada dua nama artis atau selebgram yang ditangkap polisi karena terlibat kasus prostitusi online. Nah, bisa dibilang kasus prostitusi online itu sebenarnya kayak fenomena gunung es gitu. Jadi yang ditangkap polisi itu cuman yang kayak beberapa aja. Tapi padahal bisnis prostitusi online ini kabarnya sangat marak di kota-kota besar dan melibatkan banyak wanita-wanita muda. Nah, hari ini saya kedatangan narasumber yang bersedia untuk bercerita dan menjadi bukan informan sih, seorang yang mau sharing gitu ya terkait dengan bisnis prostitusi online karena dia pernah menggeluti bisnis prostitusi online tersebut. Nggak tahu deh udah insaf apa belum sekarang. Udah sih. Nah, makanya itu dia mau berbagi sama kita semua tentang betapa menggiurkannya bisnis prostitusi online. Halo, selamat datang Mak Jen. Halo. Mak Jen, kenapa dipanggil Mak Jen? Mak Jen, Maknya Ani. Oh gitu, jadi sebutannya Jen ya? Iya. Jadi kalau di dunia gitu ada gitu, dunia itu gitu ada ya? Istilah. Mak Jen sama Momi. Oke, Mak Jen sama Momi itu adalah orang yang menyalurkan. Nah, yang menyalurkan si Ani tersebut. Oh gitu. Nah, kamu pernah jadi Mak Jen ya? Pernah jadi Mak Jen. Dan Ani itu adalah sebutan untuk si perempuan itu. Oke. Buat dijual ke klien. Waduh, ngeri banget. Oke, nah Mak Jen, tadi kan saya udah bilang ya ke pemirsa, kita pengen tahu gimana sih, semenggiurkan apa sih bisnis prostitusi online di Indonesia sampai kayaknya tuh marak banget gitu. Ya amat sangat menggiurkan, karena menurut aku di Jakarta ini rata-rata udah semuanya pasti Ani. Semuanya. Rata-rata. Yang dimaksud semua mungkin ya, karena kehidupan di Jakarta itu lifestyle tinggi, gengsi-gengsiannya tinggi. Lu beli tas apa, pasti mereka yang namanya apa sih itu? Persaingan, banyak. Gengsi-gengsian. Ya, gengsi-gengsian. Jadi memang maksudnya pasarnya juga banyak, permintaan banyak. Nah, kita pengen tahu gimana sih cara transaksinya seorang Mak Jen sebenarnya ke lebih gampang nih klien, terus menawarkan ani gitu. Kayak gimana itu? Sekarang gampang bangetnya adalah misalkan gue dulu sama temen gue perempuan nongkrong di salah satu mall paling mewah di Mall Tamrin adalah duduk aja kita ngawain. Ada tiba-tiba klien datang minta nomor WhatsApp. Ya. Semudah itu? Ya. Habis itu lanjut chattingan, lanjut harga, langsung deal. Sorry, duduk nongkrong ngawain terus tiba-tiba ada yang datang langsung minta nomor WhatsApp jadi. Emang pas kalian duduk tuh ada kode-kodenya gitu sampai orang datang kayak dia tahu ini kayaknya bisa nih gitu. Kodenya itu dari waiters ya. Oke. Makanya kita berterima kasih banget buat waiters ya. Berterima kasih loh. Ya, karena gini, karena dia dari surat-surat gitu buat minta nomor telepon ini cuma kita nggak akan lupa sama tuh waiters. Ngasih lah beberapa. Habis itu langsung. Tuh, heran saya, baru tahu nih, serius. Kayak begitu ya. Nah, abis itu kamu sebagai Mak Jen ya waktu itu tugasnya ngapain? Karena kan kayak udah aja gitu dia langsung datengin gitu. Tugasnya aku adalah yang yang memanage keuangannya. Maksudnya berapa nih ya kan? Seru ya kan? Maksudnya kayak Ani tuh ada manajernya yang memanage keuangan mereka gitu. Jadi ya berapanya itu
si majennya tersebut yang apa namanya itu Urus. sama si kliennya itu deal langsung buka kamar. Oke. Waduh. Nah, kamu kayak gini loh waktu itu ya, waktu menjalani bisnis tersebut, sebenarnya motivasinya apa sih ya? Selain duit tentu saja. Karena kan gini, ini kan bisnis kan ilegal. Terus kayak anak ini kan perempuan-perempuan muda dong yang kamu harus tawarkan ke hidung-hidung belang gitu. Itu motivasinya apa, Mak Jen? Motivasinya itu lifestyle. Buat kamu sendiri ya lifestyle Iya, aja buat gitu. lifestyle kita sendiri. Dan kalau kayak gitu, itu mereka yang voluntary sukarela mau cariin gua kerjaan dong, atau yang kayak kamu ngajakin kayak gitu-gitu? Kayak Enggak, kamu dianya ngajakin. sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada salah satu yang ketangkep bilang, oh ya ini majennya gara-garanya itu salah. Karena dianya yang minta ke kita. Bukannya kita yang menawarkan, ayo lu mau gak sih job gitu-gitu, enggak. Mereka yang kirim foto ke kita kirim ke klien, deal, ya udah. Nah, ini kan sebenarnya kalau sekarang banyak polisi yang mengincar aktivitas bisnis terlarang itu. Nah, itu kamu nggak takut? Kayak maksudnya dulu gitu kamu nggak takut, terus perempuan-perempuan itu gimana tuh cara menghindari jeratan polisi gitu? Sebenarnya takut ya kak, maksudnya sebenarnya takut. Tapi kan kita juga harus berhati-hati kak, ya kan? Kita sekarang udah ada salah satu aplikasi yang kita bisa tahu yang namanya nomor telepon ini punya siapa, nomor telepon ini punya siapa. Jadi kita bisa ngelacak. Misalkan kita ada salah satu aplikasi ya, dan aku masukin nomor nih, tiba-tiba misalkan polisi, ya kita nggak akan pernah mau. Oke. Gitu. Wah. Dan kamu kalau mungkin sedikit pengakuan gitu ya kalau dari kamu bahwa di Jakarta ini memang sebegitunya ya. Iya. Maksudnya kalau ada lihat perempuan jalan di mall gitu ya. Jadi kayak ada kode, ada kemungkinan besar oh ini gitu. Pasti dari Pasti pakaian, dari apapun udah pasti ada ya, kelihatan. ada ciri-cirinya gitu. Ada ciri-cirinya. Kalau udah bangsa ciri-cirinya udah kecium kayak wifi gitu, langsung cepet banget. Gila ya. Serius. Terus bocoran dong dari bisnis kayak gitu sebulan tuh bisa dapat berapa sih? Lebih dari 100. Lebih dari 100 juta. Itu buat si Mak Jennya. Buat si Majet Buat si ani-aninya beda lagi. berapa banyak tuh? Misalkan kita kan menawarkan ani-aninya itu 25 juta, berarti majennya motong antara 10 kalau nggak 8 juta. Tergantung. Nah, ngomongin soal tarif. Yang nentuin tarif tuh siapa ya? Maksudnya kayak sampai berani ngasih tarif puluhan juta gitu. Yang terakhir bahkan saya dengar tuh yang kasus 2 nama artis berapa gitu ya, kalau nggak salah 20 atau 30 juta. Nah, apa yang menentukan tarif rendah tingginya seorang ani-ani? Sekarang sosial media sih kak. Maksudnya semakin followers lu banyak, semakin diincar sama si klien tersebut. Si klien tersebut penasaran gitu loh. Oh gue make selebgram nih, oh gue make artis nih, bahasa kasarnya kan. Berarti kita harus pintar-pintar ngasih harga. Oh, jadi kalau dia jadi kalau misalnya dia image dia udah ngetop gitu ya, kayak jadi selebgram, padahal jujur kayak kemarin saya nggak tahu dia ternyata artis gitu. Sama, siapa dia? Nggak kenal. Tapi katanya selebgram, katanya artis. Nah itu cuma 2.000 follower, cuma 200.000 follower, tapi dibilang artis. Nihil banget sih. Nah, oke. Jadi kamu nggak main yang kayak gitu Nggak ya? main. Oh. Nggak main ecek-ecek. Ya pokoknya kalau yang nggak conteng biru aku nggak main. Oke. Kamu dulu mainnya yang artisnya yang memang udah conteng biru, udah verified account. Nah, itu tarifnya tuh di atas. Itu lebih gede. Misalkan lebih gedenya kita ngambil jobnya di di luar Jakarta, itu lebih gede sih dibandingkan di Jakarta. Karena di luar Jakarta bisa double. Yang tadinya 25 bisa 50 juta. Mak Jen, aku penasaran. Gini loh, oke lah, itu lifestyle gitu ya. Tapi ini kan sebenarnya bisnis yang sangat beresiko. Iya. Secara ya kita nggak usah ngomongin moral lah ya, karena kalau orang udah kepepet kebutuhan, anything dia bisa lakuin apa aja. Tapi ada nggak sih kayak beban moral tersendiri yang dirasakan oleh mereka para ani-ani dan Mak Jen ini ketika harus menggeluti bisnis kayak begini? Tadi kak diulang kak.
Oke, jadi kayak ada beban moral jadi harus agak loading ya kamu ya. Oke. Oke. Jadi aku lagi mikir nih. Terlalu berat kali ya Terlalu berat gue. pertanyaannya, parah. Giliran nanya tarif cepet. Ya itulah. Jadi maksudku kayak ini kan bisnisnya beresiko Iya, gitu ilegal. kan. Ya kayak ilegal. Terus ada nggak sih kayak beban moral tersendiri kan gini? Ada kan pasti yang kayak dia tuh ani-ani tapi orang tuanya nggak tahu misalnya. Jangan salah. Oh, ada. Banyak ya orang tuanya tahu. Malah didukung. Malah didukung. Serius? Daripada lu nelangsa, lu miskin, mendingan lu jablay. Ada orang tua kayak gitu. Salah satu artis Salah satu artis ada ya. yang kemarin ketangkap lah. Oke. Oh gitu. Jadi orang tuanya tahu ya. Nah, Tahu, katakanlah malam support. disupportnya kayak gimana tuh Mak Jen? Mas supportnya ya, Dibiarin aja gitu. ya lu biarin aja. Yang penting lu punya mobil, lu punya rumah, ya kan? Urusan lo. Fenomena nih. Gitu. Fenomena. Karena apa? Fenomenanya adalah bisnis prostitusi online oleh ani-ani didukung oleh orang tuanya. Iya. Iya kan? Banyak sedih sekali. Ya. Sedih nggak Banyak sih kamu Mak Jen? Oh enggak ya, kamu nggak sedih, Enggak, malah aku kayak nggak sedih, malah aku bahagia. malah bahagia. Oke, tapi gini, tadi balik lagi pertanyaanku, ada nggak sih kayak beban moral ini tuh bisnis ilegal Mak Jen? Dulu waktu lo ngejalaninnya lo nggak ada kayak rasa-rasa Parno. gitu. Parno pernah. Terus merasa ya ngomong bukan berdosa sih, kayak ngerasa ya pastilah ada rasa-rasa was-was ngerasa berdosa atau apa. Ngerasa Enggak. berdosa, was-was ya pasti ada. Gitu loh. Jadi ya sebelumnya juga gue pernah kejebak sama si polisi-polisi ala-ala itu. Gimana tuh? Cuma dia salah tangkap. Salah tangkapnya adalah di saat itu gue lagi bukan bawa artis. Oke. Ya kan cuma bawa ani-ani biasa. Oh, jadi kalau ani-ani biasa itu nggak diungkap, Nggak diekspos. nggak diekspos. Nggak diekspos. Kalau misalkan bawa selebgram, bawa ani-ani yang followersnya banyak, ngaku-ngaku artis, baru diekspos. Oh, baru gitu. diangkat. Jadi itu beneran nih ya, terjadi ya, Terjadi. bahwa sebenarnya yang diekspos tuh hanya yang mengklaim dirinya artis gitu. Makanya aneh aja sih, maksudnya kayak kemarin kan artis siapa sih, aku juga pada lihat. STMA udah kayak STM kalau digabung. STMA tuh STM. Oke. Nah, apa namanya? Terus kayak mereka tuh, sorry, kayak tadi kan kamu bilang juga ini tadi yang kalau kayak di mall didatengin gitu ya. Ini kan online. Nah, online memang kayak ada forumnya sendiri kah? Enggak, Kodenya sendiri kah gitu? kita dari Jenny ke Jenny. Kita misalkan gini, broadcast. Ada salah satu handphone, misalkan di handphone milik Jenny itu pasti ada broadcast. Broadcastnya itu broadcast gue sebutnya Gadun, yaitu tamu. Gadun itu tamu. Terus sama Jenny itu broadcast foto cewek, pasti jadi Jenny ke Jenny. Gitu Ya, jadi Jenny ke Jenny. kayak komunitinya tuh Ada. Terus saling terkoneksi antara pasar dengan apa yang ditawarkan gitu, supply and demand. Jadi kamu kayak ternyata orang tuanya tahu gitu ya. Terus kayak tuntutan kehidupan di Jakarta yang bikin mereka tuh kayak hilang akal. Tapi gini, oke lah, bisnis kayak gitu gini. Sebenarnya kan untuk perempuan-perempuan muda itu mereka masih punya pilihan untuk kerja yang bener gitu ya. Mungkin untuk dia lanjutin sekolah, terus abis itu kalau lanjutin sekolah dapat kesempatan pekerjaan yang lebih baik gitu. Menurut kamu kayak gimana tuh? Menurut aku ya lingkungan sih, Kak. Menurut aku lingkungan. Nggak ada sih anak, malah sekarang anak SMA malah ada yang juga jadi aneh-aneh. Nggak ngaruh, Kak. Maksud aku nggak ngaruh adalah, terus apakah ani-ani itu harus dari kalangan yang memang mereka tuh nggak mampu emang kayak cari duit gitu? Enggak juga. Teman aku kaya raya, tapi emang dasarnya mereka pengen lifestyle tinggi, tetap aja menjadi aneh. Padahal kaya raya. Tapi tetap kayak gitu. Jadi motivasinya bukan uang dong kalau dia. Motivasinya dia apa sih namanya? Apa sih? Aduh, gue lupa deh tuh. Pikir dulu, nggak apa-apa. Apa sih? Motivasi bukan uang. Ada yang motivasi uang, ada yang motivasi untuk dia supaya kelihatan wah di hadapan temannya. Oh, jadi kalau
kamu jadi ani-ani sebenarnya tuh kayak jadi pride gitu. Ya. Wow, baru tahu loh saya. Jadi sekarang itu trennya adalah kalau lo ani-ani atau kamu ada gadun, itu pride tersendiri gitu ya. Oh, aduh aku kemana aja ketinggalan zaman. Oke, nah kamu kan pasti setiap hari dulu interaksi lah ya sama mereka gitu, kenal mereka dengan baik gitu. As friend, mereka pasti orang-orang yang baik dong. Baik. Terus kayak nggak takut mereka masih muda loh ini. Nggak takut ya? Ya masa depan kan masih panjang. Aku pernah sih bercerita sama salah satu teman aku yang masih muda. Aku bilang, lu mau selamanya jadi ani-ani? Gue bilang gitu kan. Ya enggak lah, maksudnya gue juga pengen berhenti. Ya pasti kan mereka juga kan punya simpanan akhirnya. Jadi maksudnya jadi simpanan salah satu gadun yang mau membiayakan dia. Oke. Terus aku pikir tuh dia mengumpulkan uang atau harta benda terus jadi disimpan gitu. Oh enggak ya, jadi cita-cita jadi simpenan gitu. Dibelikan semuanya. Kalau misalkan bandel tetap tuh anaknya ngeyel, ya ditarik kayak teman aku. Oh gitu. Udah dibeliin Mercy depan mata, bandel ketahuan main sama gadun lagi, ditarik. Oh gitu. Begitu kejam kan? Dunia itu sebenarnya kejam, dunia prostitusi itu sebenarnya kejam. Nah coba deh kamu ceritain kejamnya segimana sih? Kejamnya itu gitu loh. Ada yang sampai mereka nggak dibayar, pura-pura gadun ngambil ATM, nggak balik lagi. Itu pun temen aku pernah ngalamin. Ada yang sampai di BDSM, you know BDSM? I know. Ya kan, yang dicambuk-cambuk yang di ini, yang di itu, dan akhirnya malah nggak dibayar. Itu pernah sebenarnya. Mereka nangis-nangis gini-gini, kejam juga gitu. Kenapa aku bilang kejam ya itu, ada yang sampai nggak dibayar. Oke, nah kalau kayak gitu, Mak Jennya tanggung jawab nggak tuh? Kita Majene selalu tanggung jawab untuk semuanya sih. Tanggung jawab gimana? Tanggung jawab lah untuk semuanya. Tapi malah ada salah satu Jenny yang anaknya digebukin, anaknya yang nggak dibayar, melarikan diri. Ada yang juga kita lewat Jenny ke Jenny nih, terus akhirnya Jenny-nya nggak ngebayar kita, akhirnya kita yang tanggung jawab, itu ada juga. Oke. Dunia kayak prostitusi online ini parah banget sebenarnya sih. Terus nggak resikonya, nggak keuangannya, nggak apapun itu pasti parah banget. Terus kamu ya gini loh, kamu enjoy sama pekerjaan seperti itu gitu, as a Mak Jen gitu? Dulu enjoy karena aku pikir ya enak lah, maksudnya cuma chattingan, anaknya jalan ke hotel, transfer udah langsung masuk ke rekening saya. Nanti anaknya selesai, saya tinggal transfer, enak lah, saya enjoy lah. Dibandingkan kerja panas-panasan, mending saya di kosan di dalam kamar, anaknya jalan sendiri, saya udah terima duit. Dulu. Nah itu apa yang ngebuat kamu kayak tersadar gitu bahwa ini nggak bisa, pekerjaan ini tuh nggak bisa dilakukan jangka panjang gitu? Ya, terus sadarnya adalah ya semakin lama ya semakin gue mikir gitu loh. Gila loh, kerjaan kayak gini berarti sama aja gue ngejual anak orang. Dosa dong. Ya kan? Ya udahlah, akhirnya makanya ada lambat-lambatan gue berhenti. Tapi kalau misalkan ada yang tamu lama gue ngubungin gue, tetap aja sih ngejalanin kan. Waduh. Jadi tadi ya tanya udah insaf belum? Oh masih dikit-dikit. Dikit-dikit. Karena gini loh, secara hukum gitu ya, kita ngomongin hukum. Ini bisnis ilegal loh, Mak Jen, gitu kan. Tadi kalau kamu bilang bahwa polisi tahu kok sebenarnya, tapi kalau misalnya bukan seleb, bukan artis, nggak diekspos gitu. Jadi artinya mereka tahu tapi gini. Jadi sebenarnya bisnis yang kamu jalanin dulu itu cenderung aman selama itu tamu kita. Malah kadang-kadang ada jebakan nih. Jebakannya adalah misalkan si Jenny ini ternyata tamunya itu polisi. Paham kan? Yeah. Maksudnya dia minta anak aku, Jenny ini tamunya polisi. Nah disitulah jebakannya. Makanya kita sekarang lebih pintar-pintar untuk memilih tamu. Terus Mak Jen, ini kan gini ya,
tadi balik lagi nih, perempuan-perempuan muda masih punya masa depan. Kamu menseleksi nggak sih, kayak maksudnya gini, lo umurnya berapa gitu? Ada yang benar-benar underage gitu, yang sebenarnya baik secara hukum, baik secara fisik gitu lah, sebenarnya dia belum boleh gitu aktif secara seksual gitu. Ada nggak sih pertimbangan itu dari kamu seorang Mak Jen? Enggak sih. Enggak, Dari umur paling dari umur 22 sampai umur 27-an. oke. Yang bekerja itu, yang selebihnya nggak pernah sih aku jual 16 tahun atau 15 tahun, gila itu masih kecil banget. Iya. Ya, ada lah ya pertimbangan itu Ada ya. pertimbangan. Terus dan ini bisnisnya nggak pernah sepi. Enggak, sampai sekarang masih rame. Cuma sampai sekarang ya gara-gara pandemik berkurang. Tetap ya. Tetap corona membuat Seluruh segalanya miskin. bisnis tuh tiarap karena pandemik, termasuk bisnis yang panas ini gitu ya. Gini, seandainya ada pilihan lain gitu ya untuk kamu, untuk lepas sepenuhnya dari bisnis ini, apa itu? Aku Atau untuk para perempuan-perempuan ini misalnya, karena biar gimana pun ya ini kan bisnis yang ada umurnya. Kalau kamu udah nggak muda lagi, kamu udah nggak menarik lagi ya. Makanya aku selalu mensupport teman aku. Lu mumpung masih muda, lu eretin tamu lu iniin tamu lu sampai lu punya rumah, sampai lu punya mobil. Lu nggak selamanya jadi jablay, lu nggak selamanya jadi ani-ani. Ani-ani tuh makin banyak, persaingan makin ketat. Sebuah nasihat ya dari seorang Mak Jen. Nah itu, iya kan? Nggak semuanya lo dibatas, maksudnya gini, nggak semuanya lo tuh laku. Ngerti kan? Persaingan tuh makin banyak. Parah, banyak banget sekarang ani-ani di Jakarta. Tapi mereka sadar kesehatan nggak sih? Sadar. Dengan cara yang mereka tes. Oke. Tes HIV. Karena itu ancaman. Iya. Bahwa pemerintah akan sulit menekan angka penularan penyakit yang belum ada obatnya itu kalau aktivitas seksual bebas itu masih banyak marak terjadi kan. Tapi mereka sadar. Yang kamu lah maksudnya dulu sadar ya. Sadar. Luar biasa ya. Dengan mereka menggunakan cap, kondom, ya kan. Kalau mereka nggak menggunakan kondom, mereka nggak mau. Kecuali aneh-aneh. Nggak tahu deh aneh-aneh. Gue nyebutin jadi di aja banyak loh sekarang. Cuma 300 sampai 500 ribu. Sensor. Nanti banyak yang download repot. Oh, iya. Oke. Well, Mak Jen, tapi tentu saja kamu punya mimpi kan ke depan. Gak mungkin dong kamu kamu udah ninggalin profesi itu, terus ada nggak sih kayak ke depan impian kamu yang sebenarnya gitu? Impian aku itu, aku pengen banget jadi fashion stylist. Oke. Ya, apa yang kamu lakukan untuk menggapai mimpi itu? Ya, akhirnya teman-teman aku yang model ini make aku, maksudnya, Kak, please dong stylistin gue. Pakai gue stylistin. Walaupun modelnya itu ani-ani, nggak jauh lagi. Tapi tetap bahasa kata gue sekarang udah nggak jadi Mak Jen ya kan. Bahasa kata gue tetap lewat ani-ani untuk stylistin mereka. Oke. Gitu. Nah, saya di sini bukan untuk ngejudge sebuah profesi orang apapun itu ya, kayak tadi kamu bilang sebutannya ani-ani, bahkan saya kayak agak sedih gitu yang nyebut perempuan tuh ani-ani gitu. Ya, apa ya sebutannya ya? Mereka adalah perempuan-perempuan muda yang masih cari jati diri, kadang kedesak dengan kebutuhan ekonomi sampai akhirnya cari jalan pintas. Tapi saya selalu berpikir bahwa masih banyak kesempatan terbuka buat mereka selain harus melakukan bisnis yang ilegal dan berbahaya ini gitu. Karena apa sih? Karena yang beresiko adalah kesehatannya, tentu saja ya kan. Secara mental saya rasa nggak ada kok orang yang bahagia karena pekerjaan seperti ini. Bener nggak? Ada nggak yang kayak curhat sama kamu, mereka bahwa gue tuh sebenarnya ada yang nangis sampai nangis bilang, sampai kapan ya gue kayak begini ya kan. Ya aku bilang sama mereka, selagi lu masih muda, lu manfaatin semuanya. Habis itu kan kita nggak tahu sampai kapan lu dipakai, maksudnya sampai kapan ada titik lu lakunya atau tidak lakunya. Aku selalu kok masih tahu saran kayak gitu.
Oke, Mak Jen. Ya itulah, pada akhirnya saya tahu ya fakta-fakta mengerikan, bukan mengerikan, fakta-fakta yang cukup mencengangkan soal bisnis prostitusi online di Jakarta, bahwa ternyata didukung sama orang tua gitu, tarifnya juga luar biasa dan bisnisnya nggak pernah sepi, dan itu biasanya ada aplikasinya juga ya. Terus kayak mainnya tuh di hotel-hotel bintang-bintang 5 ya, kayak gitu. Terus bahkan kamu dan teman-teman ani-ani itu kayak ada cara sendiri untuk memproteksi dari jeratan polisi gitu. Oke, nah buat mungkin pemirsa Genpi.co, mungkin ada nggak yang pengen kamu sampaikan bahwa sebenarnya bisnis ini tuh ya jangan nawarin juga sih, lebih kayak sebenarnya ini nggak bener gitu loh, coba. Boleh kamu mau tinggalin ya, nggak kamu bener. tinggalin, Nggak bener, cuma enak di awalnya doang. Dia kira nggak bener, nggak enak. Nggak enaknya adalah ya lu dosa sama diri lu sendiri, lu membohongi diri lu sendiri, apalagi sama Tuhan. Tuh, Mak Jen aja masih inget Tuhan, kembali ke Tuhan ya Mak Jen ya. Iyalah, bahasa kasarnya ya kita ya di dunia ini kan cuma sementara, ya kan? Jadi ya gitu. Terus mereka kayak kalau tempatnya tahu nggak sih, kayak nggak takut dengan image apa kata orang gitu, nggak ya? Nggak, malah mereka bangga. Wow, nah itu satu lagi fenomenanya, bahwa ternyata menjadi seorang tadi itu punya gadun gitu, itu pride ya. Waduh, Bangga banget mereka. bangga ya. Dengan menjenjang tas-tas, dengan ini itu, bangga lah mereka. Jadi karena persaingan. Nggak ada ya, mereka habis melakukan hubungan seks sama sama bini orang, mereka sedih, enggak, malah mereka bangga dapat duit. Wow. Oke. Tapi ya balik lagi ya Mak Jen, bahwa bisnis ini tentu beresiko. Saya harap maksudnya aktivitas ini benar-benar inilah bisa dikendalikan. Karena apa? Karena ya kasihan sebenarnya, masih punya masa depan dan masih ada pilihan hidup yang lebih baik. Terus kalau tadi ngomongin soal ani-ani, kamu sendiri tahu nggak kehidupan prostitusi cowok laki-laki misalnya? Aduh, banyak. Oke. Itu juga kamu gelutin dulu. Oh, jadi ketawa loh dia. Saking kayak dunia gue banget gitu ya. Banyak. Ya. Banyak. Banyak. Laki-laki normal tiba-tiba ditawarin begitu jadi belok. Jadi suka Karena sama menggiurkan jenis. juga. Hah? Karena sebegitu menggiur. Iya. Menggiurkan sekali. Dan tuntutannya juga karena persaingan ya, kudu branded gitu ya, kudu klimis apa metropolis gitu loh, metropolitan. kudu nge-gym ya kan, pamerin badan, ya kan, bikin video-video untuk menarik. Anyway, maksudku balik lagi, saya nggak mau ngejudge apapun profesi orang, tapi yang pasti bahwa profesi yang mereka jalanin, mereka tahu resikonya. Pasti. Oke. Resikonya ya itu. Kalau nggak penyakit, kalau nggak ketangkap. Penyakit atau ditangkap. Ketawa loh dia. Gitu aja. Tapi itu bukan hal yang untuk kayak jadi bahan lelucon ya, teman-teman, bahwa itu suatu yang berbahaya dan sudah perlu dipertimbangkan dengan sangat matang, dan jalan hidup yang kamu ambil harus dengan nggak untuk dicontoh. Nah, bukan untuk dicontoh, dan harus dengan pertimbangan yang sangat matang, dan harus paham betul resiko yang harus diambil. Gitu ya Mak Jen ya? Ada lagi nggak fakta yang mau kamu ungkap soal bisnis prostitusi online ini, prostitusi di Indonesia ini? Faktanya? Fakta lain gitu yang mungkin belum banyak orang tahu. Sebenarnya orang lain udah banyak yang tahu, Kak. Cuma gue doang yang nggak tahu. Sumpah. Aduh, polos deh gue. Sebenarnya orang lain Tapi aku penasaran sebenarnya kondisi mental mereka tuh gimana sih? Kayak apakah bersedih, apakah butuh kehidupan yang normal gitu? Or is it new normal gitu? Sebenarnya cuman aku aja yang masih nggak tahu gitu. Sebenarnya ini new normal, jangan-jangan. New normal udah kayak ini ya, new normal. Nggak ada sih, mereka fun aja ya. Fun, happy. Abis mereka bekerja itu akhirnya mereka shopping. Udah kayak gak ada beban. Cuman pas lagi ditangkap aja ya, pas baru. ditangkap aja,
Bukan soal acting air mata buaya. Enggak, yang aku herankan adalah gitu loh. Tapi kenapa yang si Jenny yang ditangkap, yang si Ani itu keluar ya? Gitu loh. Ya Ini karena sih. apa? Karena secara pasal prostitusi yang dikenakan pasal itu yang menjajakan, Yang menjual. muncikarinya, gitu. Makanya yang pelakunya tuh dianggap korban. Kalau korban nggak ditahan. Korban tapi dia yang mengirimkan. Nah itulah mungkin fakta-fakta hukum yang harus lebih detail ya dijelaskan. Tapi kan kita juga sebenarnya gimana ya aku berkomentar soal ini. Saya lebih ke concern ke kondisi well-being sih teman-teman Genpi.co, well-being seorang perempuan muda yang harus aktif secara seksual di usia yang sebenarnya dia masih produktif untuk melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat gitu, dengan mungkin sekolah, kuliah, belajar atau untuk menggapai mimpi-mimpi yang lebih besar gitu. Tapi hari ini seru banget narasumbernya, bahwa saya sepolos itu loh untuk mengetahui bisnis ini. Semoga maksudnya ya itu balik lagi, apapun pilihan hidupnya tentu didasari dengan pertimbangan atas resikonya gitu ya. Ya makasih Mak Jen udah bersedia hadir hari ini. Dan ini apa yang disampaikan maksudnya gini, misalnya menggiurkan, banyak duit, tidak untuk dicontoh, balik lagi. Jangan ditiru. Pokoknya apa teh? Jangan ditiru lah. Sumpah jangan. Karena gini, kamu aja sebagai pelaku bisnis itu udah menyarankan jangan gitu ya. Menggiurkan di pertamanya, di awalnya no. Oke. Di awalnya oke. Setelah itu no gitu. Oke, terima kasih Mak Jen atas kehadirannya hari ini, dan saya mau berterima kasih untuk membahas tentang Ani ya. Membahas tentang Ani. Aduh, sebenarnya kalimatnya Ani sedih sih saya dengernya. Tapi ya itulah ya. Semoga teman-teman yang saat ini masih terlibat di bisnis yang terlarang ini bisa menemukan jalan hidup yang lebih baik. Ya, amin. Amin. Ya, terima kasih pemirsa Genpi.co, dan juga untuk Sarita Beauty yang selalu setia menjadi sponsor make up kita hari ini. Tuh lihat, ya kan? Oke kan? Enggak ya? Tergantung modelnya. Tapi kalau kamu tertarik membeli produk Sarita Beauty, bisa diperoleh di Instagramnya, ada Sarita Beauty Official, ada juga di marketplace banyak, ada Shopee, Tokopedia, Lazada, semuanya ada. Websitenya juga ada, silahkan dicek. Dan sekali lagi terima kasih untuk Mak Jen hari ini, dan teman-teman Genpi.co yang punya masukan dan saran kira-kira kita mau bahas apa sih di podcast Ruang Cerita, silahkan aja DM ke Instagram kita atau komen di YouTube di bawah ini. Oke, dan jangan lupa untuk like and subscribe. Sampai jumpa. Apa? Subscribe gratis. Dan loncengnya pun dibunyikan. Oh, loncengnya terima kasih, dia lebih pengalaman jadi host kayak daripada saya. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.